Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wal akhawatu fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah kajian Masjid Al-Insan, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepadanya di pagi hari menjelang siang ini, bertepatan dengan tanggal berapa September sekarang? 6 ya. 6 September 2023, atau yang juga bertepatan dengan tanggal 21 atau 20 Safar 1445 Hijriah. Biidznillahi, dengan izin Allah, kita bisa dikumpulkan di salah satu taman-taman surga. Tidak lain, taman surga tersebut adalah Hilaqad Dzikr, majlis ilmu, majlis yang di dalamnya disampaikan qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala sahabah. Nah, dan kita sangat berharap lewat kemuliaan majlis ini menjadi sebab jalan kemuliaan buat diri kita semua. Apa sih jalan kemuliaan yang sangat kita harapkan Allah berikan ke kita? Tidak lain, semoga ini menjadi salah satu sebab Allah memudahkan jalan kita semua untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan cukup macet di pagi hari ini ya, karena memang kita ketahui bersama ada hajatan besar yang diselenggarakan oleh bangsa kita, yaitu KTT ASEAN ya, sehingga anak pun terdampak. Udah bawa motor tapi hampir 2 jam jemaah, Masya Allah. Boleh jadi udah sampai puncak nih kalau ya. Tapi mudah-mudahan sebagaimana yang para ulama sampaikan, al-ajru ala qadril masyaqqah, pahala itu berbanding lurus dengan jerih payah yang kita lakukan. Semakin berat perjalanan kita untuk bisa sampai ke masjid yang kita cintai, Masjid Al-Insan, mudah-mudahan pahala yang Allah berikan juga semakin banyak. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Sirah An-Nabawiyah. Bab yang akan kita kaji di kesempatan pagi hari menjelang siang ini, yaitu tentang bagaimana langkah sistematis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau bersama kaum muslimin hijrah ke kota suci Madinah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan tanah kelahiran yaitu kota suci Mekah, menuju sebuah negeri yang boleh jadi banyak atau mayoritas orang-orang Mekah saat itu belum pernah mendatanginya. Kalau tidak membuat sebuah perencanaan yang matang, ya sama saja ini sebuah langkah bunuh diri jemaah. Tapi tidaklah demikian segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu merencanakan ya hal-hal penting dengan penuh perencanaan yang matang, ya. Nah, setelah kita ketahui 10 tahun lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota suci Mekah, beliau selalu mendapatkan ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, intimidasi demi intimidasi, penolakan demi penolakan. Ya, sehingga bisa kita katakan hasil yang diperoleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu memuaskan.
karena mayoritas penduduk kota suci Mekah itu masih tetap menentang dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya sebagian kecil saja dari jumlah mayoritas penduduk yang ada di kota suci Mekah yang mau menerima dakwahnya Nabi. Terlebih puncaknya juga tatkala penentangan mereka semakin besar, sehingga pada akhirnya Nabi pun sempat memindahkan wilayah dakwah ke Taif. Di Taif juga sama kondisinya. Bahkan orang-orang Taif juga nggak kalah zalimnya melakukan kejahatan terhadap Nabi dan juga Zaid ibn al-Harithah, satu-satunya sahabat yang saat itu menemani dirinya. Taib. Kemudian ditambah lagi Nabi mengalami satu fase di dalam perjalanan sejarah kehidupan beliau terkenal dengan sebutan Amul Hazan, tahun kesedihan. Tapi sebagaimana janji Allah, orang-orang yang memang berada di jalan Allah, mendakwahkan Islam, mendakwahkan manusia ke jalan Allah, maka ada fase di mana Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan hasilnya. Itulah yang kemudian dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala diawali pertemuan Nabi dengan 6 orang pemuda. 6 orang pemuda yang berasal dari Yathrib. Yathrib ini sebutan untuk kota suci Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke sana. Jadi sebutannya adalah Yathrib. Namun demikian tatkala Nabi hijrah ke Yathrib, Nabi merubah nama kota tersebut menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Kenapa demikian? Karena Yathrib itu mengandung makna yang kurang baik, yang artinya adalah celaan. Sebagaimana perkataan Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudara mereka yang pernah menzolimi dirinya dari sejak kecil. Yang puncak kezaliman mereka ini nyemplungin Nabi Yusuf kemana? Ke sumur tuh. Jahat banget nih. Singkatnya tatkala Nabi Yusuf alaihissalam kemudian diangkat menjadi seorang pejabat di negara Mesir, terangkat derajatnya, dan yang mengangkat derajat beliau tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu dipertemukanlah dengan saudara-saudaranya yang sudah belasan atau bahkan puluhan tahun tuh pernah melakukan kezaliman besar terhadap dirinya. Di saat mereka sudah pasrah, kalaupun Nabi Yusuf membalas dendam atas kezaliman mereka, ternyata yang Nabi Yusuf katakan apa kepada mereka? La tasriba alaikumul yaum. La tasriba, tasriba Yathrib mirip, Enggak ada celaan buat kalian sekarang. Makna tasrib dalam ayat tersebut, para ulama tafsir mengatakan la adzkuru lakum khatayakum. Aku udah enggak ingat apa kesalahan kalian kepada diriku. Udah. Lupakan. Allahu akbar. Luar biasa. Atau makna letterleknya tidak ada lagi celaan bagi kalian. Makanya Yathrib itu maknanya kurang baik. Celaan. Sehingga dirubahlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah. Jadi ada 6 orang nih Bapak Ibu, sebelum terjadi Bai'atul Aqabah, bai'at, komitmen, janji setia di sebuah tempat yang namanya Aqabah. Aqabah di mana sih Ustaz? Karena pernah umroh kayaknya belum lewat. Sebenarnya kalau kita ke Mina pasti lewat. Dia berada di wilayah Mina. Ada satu tempat yang memang agak berbukit di situ. Celah berbukit. Disitulah yang disebut dengan wilayah Aqabah. Lebih umum berada di wilayah Mina atau daerah Mina. Itu wilayah yang pasti bagi jamaah haji mereka akan mendatanginya. Khususnya pada puncak-puncak haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Nah, Rasulullah SAW menemui 6 orang. Siapa saja mereka? Namanya adalah As'ad ibn Zurarah, Jabir ibn Abdullah. Kita sering dengar nama Jabir nih dan banyak cerita nanti terkait dengan Jabir. Masya Allah. Ternyata beliau termasuk orang yang paling pertama masuk Islam di kalangan orang-orang Madinah. Yang ketiga Aus ibn Harith. Auf ibn Harith. Kemudian Rafi' ibn Malik. Yang kelima Qutbah ibn Amir. Yang keenam Uqbah ibn Amir. Radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Semoga Allah meridai mereka semua. Mereka datang ke kota suci Mekah fi mausimil hajj, di musim haji.
Jadi dari dulu tuh syariat haji memang sudah dilaksanakan oleh manusia. Cuma dengan versinya masing-masing. Karena 6 orang ini nih orang-orang musyrik nih. Awalnya mereka adalah musyrik. Ya, pelaku kesyirikan. Nah, karena mayoritas orang-orang yang mendiami kota Yathrib mereka penyembah berhala. Berarti mereka adalah musyrik. Termasuk 6 orang ini datang ke Mekah melaksanakan ibadah haji, dan itulah kesempatan emas yang Nabi manfaatkan. Dari sini kita menjadi faham betapa Nabi itu semangat dakwahnya nggak pernah berhenti, nggak pernah kendor, nggak pernah hilang, masya Allah. Ya, dakwah ke orang Mekah kayaknya tipis peluangnya. Ya, maka didakwahilah orang-orang dari luar Mekah. Ya, di antaranya yang dari Madinah ini 6 orang ini, masya Allah. Maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, "Na'am, min aina antum? Antum kalian dari mana?" Ya, maka mereka berkata, "Kami berasal dari Yathrib." Oh. Ya. Dan kemudian mereka mengatakan mereka berasal dari Khazraj. Jadi ada 2 suku besar yang mendiami kota suci Madinah sebelum kedatangan Nabi dan kaum muslimin, yang mereka pada akhirnya yang disebut sebagai kaum Ansar. Setelah mereka Islam, mereka lah kaum Ansar. 2 suku besar ini yaitu Aus dan Khazraj. Perlu kami sampaikan, Aus bertahaluf itu berkoalisi, bersekutu, ya, dengan orang-orang Quraisy. Adapun Khazraj itu bertahaluf dengan orang-orang Yahudi. Yahudi yang stay di mana, Ustaz? Mereka stay di Madinah juga, di Yathrib. Ya, ada 3 suku besar, Qainuqa, Quraidah, dan Nadhir. Ya. Nah, sekutunya adalah Quraidah. Nah, di antaranya 6 orang ini nih yang tadi Anda sebutkan. Dan ketika mereka mengatakan kami dari Khazraj, ya. Kemudian Nabi katakan, "Apakah kalian sekutunya Yahudi?" Mereka jawab, "Iya." Masya Allah. Baik. Akhirnya Nabi mengatakan kepada mereka, "Ala tajlisuna ukallimukum?" Mau gak kalian duduk dulu? Pada saat itu mereka sedang dalam keadaan berdiri. Kalian duduk dulu mau gak? Aku ingin bicara, aku ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian. Masya Allah. Ya, jadi adabnya memang ya kalau ingin membicarakan hal-hal yang penting tuh ya sambil duduk. Jadi suasananya lebih kondusif. Ya. Rasul katakan, "Maukah kalian duduk dulu, kemudian aku akan bicara kepada kalian?" Ya, maka mereka mengatakan, "Tafadhal, silakan." Ya, makanya Rasul pun memulai pembicaraan. Ya, disitulah Rasul ya menawarkan Islam kepada mereka. Karena ini pertemuan nggak lama, jemaah. Antum satu waktu ketemu dengan teman lama, teman SMA, teman kuliah, atau teman-teman di masa sekolah, di masa kita menuntut ilmu. Ya, kita tahu dia non-muslim, belum masuk Islam. Tapi pernah kita tahu nih orang punya potensi nih, punya ketertarikan terhadap Islam. Jangan basa-basi, jangan banyak basa-basi. Kenapa? Belum tentu nanti ketemu lagi. Gimana, akhi? Atau gimana, bro? Ya, mohon maaf. Sudah yakinkah dengan Islam? Katakan aja seperti itu. Kalau emang kita tahu dari sejak mudanya itu dia udah tertarik sama Islam. Ya. Ente masuk Islam, lo masuk Islam, beruntung dunia akhirat. Sampaikan, beri motivasi. Ya, jangan udah to the point tapi hal-hal yang membuat dia ciut. Nanti kalau masuk Islam hati-hati ya, nanti bakal disunat. Ya Allah, gimana kok bicaranya sunat? Takut dia. Di syariatnya nggak ada tuh konsep sunat dan sebagainya. Ya Allah, bicara yang membuat dirinya semangat, ya, yang membuat dirinya yakin untuk mengambil keputusan, yang menyambut hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasul memanfaatkan hal itu. Ya, Rasul menyampaikan atau menawarkan langsung tentang Islam kepada 6 orang ini. Dan di antara poin yang menjadi dasar pembicaraan Nabi tentang Islam tidak lain adalah dalil dari mana? Al-Quran. Bukan dongeng, bukan cerita dari fulan. Lah, agama kita ini bukan agama dongeng cuma, tapi agama dalil, agama yang ilmiah. Kalau udah bicara agama maka sumbernya qala Allah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jemaah.
Dan ternyata luar biasa, keenam orang ini ya nggak pakai susah, nggak pakai ribet, orang sekarang bilang, langsung mereka masuk Islam. Ya, langsung mereka yakin untuk masuk ke dalam Islam. Ya, ini yang luar biasanya. Ya, mudahnya mereka menerima hidayah, berbeda sekali dengan orang-orang yang ada di Mekah. Masya Allah. Tapi dari kisah ini kita bisa memahami bagaimana dahsyatnya pengaruh Al-Quran. Tuh, pengaruh Al-Quran bagi kejiwaan itu dahsyat, jemaah. Ya, karena Al-Quran itu sesuatu yang azim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya, di dalam surah Al-Hasyr. Sekiranya Al-Quran itu diturunkan kepada sebuah gunung, ya Allah, gunung nggak bisa, gunung nggak siap tuh untuk mengemban amanah yang besar ini, karena Al-Quran itu azim. Makanya Al-Quran diamanatkan kepada sosok ya yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, na'am. Sehingga kedahsyatan Al-Quran itu memiliki dampak positif terhadap kejiwaan. Ya, makanya kita mau sesuntuk apapun, pertanyaannya kita udah cari cara belum untuk menghilangkan kesuntukan itu lewat interaksi dengan Al-Quran nih. Baca Al-Quran. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir, ingat Allah, maka hati kalian menjadi tenang. Seutama-utamanya zikir diantaranya adalah qiraatul Quran. Baca Al-Quran, jemaah. Ya, naam. Jadi dahsyat banget nih pengaruh Al-Quran sehingga menjadikan 6 orang ini kontan, nggak pakai ribet, mereka langsung bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada hakikatnya kejadian ini merupakan cara Allah mempersiapkan ya bagaimana nanti tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, orang-orang sana tuh memang sudah siap menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diawali oleh 6 orang ini, pondasi awal ini 6 orang ini penentunya. Karena setelah mereka masuk Islam, mereka pulang ke Yathrib, mereka langsung dakwah, jemaah. Mereka langsung berdakwah. Baik, kita ambil beberapa pelajaran. Faktor apa sih yang menjadikan ya kok mereka begitu mudahnya masuk ke dalam Islam? Ya, nggak alot gitu sebagaimana orang-orang Mekah. Yang pertama, faktor kehidupan sosial kota Yathrib. Ya, udah terlalu lama kota Yathrib itu dibuat panas suasananya oleh perang saudara, jemaah. Antara siapa dengan siapa? Yang tadi Anda sebut, Aus dan Khazraj. Mereka perang saudara, itu Aus Khazraj. Cikal bakalnya awalnya mereka bersaudara tuh. Kemudian masing-masing beranak cucu, berkembang biak gitu ya. Akhirnya membuat sebuah kabilah dari keturunan yang besar. Ya. Ada yang berasal dari Aus, ada yang Khazraj. Ya. Sebagaimana kalau kita lihat silsilah Nabi Muhammad bin Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay. Kan gitu ya. Qusay itu punya 2 anak tuh. Ada Abdul Dar, ada Abdul Manaf. Tuh. Akhirnya menjadi sebuah kabilah atau suku. Sama nih. Aus Khazraj bersaudara. Cuma karena ada satu peristiwa ternyata menjadi pemicu, ya mereka perang selama 120 tahun. Ya Allah. Saudara perang 120 tahun. Kita nggak tegur sapa atau hubungan nggak harmonis sama saudara kita nih 1 bulan aja udah gerahnya. Ya Allah, nggak nyaman banget. Kita teringat masa kecil saat kita begitu akrab sama saudara kita. Masya Allah. Ini 120 tahun jemaah. Oleh karena mereka merasakan kejenuhan. Mereka berharap ada di mana kondisi itu akan lebih baik. Ya karena bagaimanapun ya peperangan nggak disukai. Ya, peperangan itu sesuatu yang dibenci. Tatkala perang Badar Allah tetapkan untuk dijalani oleh kaum muslimin. Ya, kutiba alaikumul qitalu
wa huwa kurhul lakum. Ya, diwajibkan oleh atas kalian untuk berperang. Padahal kalian enggak suka. Wa huwa kurhul lakum. Kalian enggak suka. Iya, perang. Siapa yang suka perang? Kecuali orang-orang yang enggak waras itu yang suka perang ya. Selama orang itu normal waras, dia enggak akan suka perang. Ya, Masya Allah. Sampai puncaknya adalah tatkala ya terjadi peperangan besar, yaitu yang disebut dengan perang Bu'ath. Ya, jadi sebelum peristiwa pertemuan 6 orang ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi perang besar. Namanya perang Bu'ath. Aus Khazraj perang sampai-sampai ya banyak korban di kalangan kedua kabilah yang bersaudara ini. Khususnya yang mati, yang tewas pada saat itu adalah orang-orang yang menjadi pembesar, pemimpin-pemimpin Aus dan Khazraj, sehingga hanya menyisakan satu orang senior saja. Dialah sosok yang kemudian menjadi gembong munafik di Madinah. Ingat namanya? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Tuh, tinggal sisain dia doang tuh. Yang lain pada mati. Ya Allah. Ya. Taib. Nah, oleh karenanya Aus Khazraj itu mereka mulai menyadari bahwasanya ya ini bahaya akan mengintai terus nih apabila perang saudara terus berlanjut. Terlebih ada pihak lain, ada Yahudi juga tuh. Yahudi paling bisa kan dari dulu memang mencari peluang, mencari kesempatan di dalam kesempitan. Iya kan? Subhanallah, bagaimana tingkah pola mereka? Ya, kezaliman mereka terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina itu berawal dari celah-celah yang mereka masuki itu. Sekecil apapun celah itu mereka masuk dan kemudian mereka membuat kekacauan. Nah, taib. Nah, pada akhirnya tatkala mereka dengar ada seorang sosok yang bernama Nabi Muhammad SAW di kota suci Mekah dengan membawa ajaran yang sangat berbeda dengan ajaran-ajaran berkembang saat itu, ajaran yang tidak membedakan antara si kaya dan si miskin. Ya, di dalam Islam hanya satu yang menjadi pembeda. Hanya satu kasta yang dikenal di hadapan Allah, yaitu ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Enggak ada bedanya, la farqu bainal arabi wal ajam. Enggak ada bedanya tuh antara Arab dengan non Arab, bule dengan enggak bule. Kan gitu ya. Ningrat dengan non ningrat. Kan gitu. Di masa sekarang banyak orang membanggakan nasab yang kayak begitu. Anak Raden, Ustaz, subhanallah. Anak ada garis keturunan darah biru, Ustaz. Ya Allah, anak sering ingatkan, kenapa dijadikan bahan kebanggaan, ya akhi, ya ukhti. Justru antum khawatir. Ya, karena darah yang sehat itu darah merah, bukan darah biru. Kenapa antum bangga-banggain jadi darah biru, subhanallah. Ya, Masya Allah, ini terjadi jemaah, ini terjadi. Ya, nah, mereka tahu, mereka dapat info, ada sosok tuh yang mengajarkan, ya satu agama yang memang tidak mengenal adanya perbedaan, adanya kasta dan sebagainya, nggak ada. Di dalam Islam semua sama, kasta hanya satu di hadapan Allah yang dianggap mulia, yaitu takwa. Subhanallah, tertarik mereka, muncul secercah harapan besar. Oh ini nih, ya, sehingga mereka akhirnya memang kelihatan ya. Faktanya mereka mudah untuk masuk Islam. Faktor kedua, ya, karena hubungan Aus dan Khazraj serta Yahudi. Apa hubungan antara ketiga serangkai ini nih Ustaz? Ya, perlu diketahui Yahudi itu sering ngancam-ngancam Aus dan Khazraj. Mereka selalu berkata, ketahuilah oleh kalian, karena mereka merasa mereka meyakini kitab suci yang mereka pegang teguh, ya. Dengan Tauratnya, sesungguhnya telah dekat kemunculan seorang nabi. Bahkan nattabi'uhu, kami akan ikut tuh nabi. Untuk apa? An nuqatilahum, ya, an nuqatilakum, untuk kami akan habisi kalian. Kami akan menjadi pengikut nabi tersebut dan kami akan habisi kalian. Sebagaimana ya binasanya kaum Ad dan Iram. Itu motivasi mereka tuh. Mereka udah kasih ancaman begitu. Ya, makanya secara politis Aus Khazraj itu sekalipun mereka termasuk penduduk asli Madinah, mereka merasa ada kekhawatiran juga dengan Yahudi. Ya, karena Yahudi tiap hari ngasih kajian tuh, yang isinya apa? Ada nabi nanti yang datang.
Dan nabi itu kami akan ikuti. Setelah kami ikuti nabi tersebut, ya, kami akan perangi kalian. Kami akan habisi kalian sebagaimana binasanya Ad dan Iram dahulu. Ya Allah. Satu sisi jengkel, namun di sisi lain mereka yakin, mereka jadi tahu tuh informasi tentang adanya nabi. Itu. Makanya tatkala 6 orang ini didatangi oleh Rasulullah SAW, Rasul mengatakan dirinya, aku adalah Rasulullah, utusan Allah. Aku Muhammad ibn Abdullah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka langsung connect tuh. Di antara mereka berkata, ya qaum, wahai kaumku, wallahi, demi Allah, ya, ketahuilah, ini orang yang sering disebut-sebut oleh komunitas orang-orang Yahudi. Yang tatkala mereka mengatakan nanti akan muncul nabi akhir zaman dan kami akan mengikutinya untuk menghabisi kalian. Ini nabinya sudah ada di hadapan kita, wahai kaum. Ya, jangan sampai nih Yahudi mendahului kita untuk menjadi pengikutnya. Udah kita aja jadi pengikutnya. Itu jemaah, itu salah satu faktor yang menjadikan mereka mudah untuk masuk Islam. Itu cara Allah, skenario Allah jemaah. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, Bapak Ibu jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan kisah lainnya berkaitan dengan tema yang kita angkat di kesempatan pagi hari ini. Nah, sekembalinya ke Madinah, mereka menjadi dai atau penyeru kepada Islam. Kalau di buku kita ada di halaman 259, ya. Mereka langsung merasa dirinya punya tanggung jawab yang sama sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjadi dai, penyeru manusia untuk masuk ke dalam Islam, ke jalan Allah. Masya Allah. Dan sehingga pada akhirnya tersebarlah Islam, ya, secara bertahap di kota suci Madinah. Masya Allah. Dan itu terbukti jemaah. Itu terbukti ketika, ya, pada tahun ke-12, 12 apa nih? 12 apa Bapak Ibu? Kenabian. Al-Bi'tsah. Kita belum bicara Hijriyah nih. Perhitungan awal Hijriyah tatkala diawali hijrah ke Madinah. Ini belum hijrah nih. Ini persiapan hijrah. Jadi 12 kenabian. Berarti 1 tahun lagi sebelum Nabi pada akhirnya hijrah. Karena Nabi berdakwah selama 13 tahun. Artinya 13 tahun Nabi menjalani masa kenabian di kota suci Mekah. Nah, di tahun ke-12 Hijriah, nah, fi mausimil haji, di musim haji lagi, di musim haji berikutnya, ternyata 6 pemuda dari Khazraj tadi, ya, mereka menunjukkan komitmennya. Mereka memang udah bilang tuh, ya, kami akan berusaha di tahun berikutnya akan membawa lebih banyak, ya, lebih banyak orang untuk menjadi pengikutmu. Dan ternyata benar. Akhirnya datanglah 12 orang pemuda, ya Allah, yang datang dari jauh tuh, dari Yathrib, kurang lebih 500 km menuju, ya, kota suci Mekah. Dan akhirnya membuat janji untuk ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat yang namanya Al-Aqabah, tempat yang berada di wilayah Mina. Ya, komposisinya bagaimana? Kalau tadi kan yang sebelumnya, ya, di tahun 11 itu semuanya dari Khazraj. Kalau ini enggak. Ini sudah menunjukkan komitmen yang lebih luas lagi. Ya. Harapan besar bagi Nabi memiliki, ya, pengikut dari luar Mekah semakin besar. Karena terbukti dari 12 orang yang kemudian datang di tahun ke-12 Hijriah, 10 orang itu dari kabilah Khazraj dan 2 orang dari kabilah Aus. Kalau yang sebelumnya kan semuanya dari Khazraj. Berarti makin kompak nih, Masya Allah. Akhirnya perbincangan pun dimulai antara Rasulullah dengan mereka. Ya, maka pertemuan ini dikenal dalam sejarah disebut dengan Bai'atul Aqabah Al-Ula, yang pertama. Karena nanti ada 2 cuma. Ya, dan para ulama sejarah katakan pertemuan ini merupakan muqaddimah bagi pertemuan yang akan terjadi di tahun setelahnya. Ya, yaitu Bai'atul Aqabah kedua. Yang dimana nanti sekitar 60 sampai 70 orang tuh yang datang. Dari awalnya 6, kemudian 12, dan pada akhirnya nanti 60 atau 70. Masya Allah, luar biasa jemaah. Signifikan kan?
Masya Allah, progresnya luar biasa jemaah. Nah, apa saja sih kesepakatan yang dibuat ya di dalam Bai'atul Aqabah yang pertama? Namun sebelumnya ya kita perlu juga mengetahui siapa aja tuh 12 orang yang kemudian datang di tahun ke-12 kenabian untuk membuat janji setia ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Bai'atul Aqabah. Di antaranya ya 6 orang minus Jabir bin Abdullah. Ya. Yang enggak ikut Jabir dari 6 orang yang sebelumnya ya, ternyata yang ikut cuma 5. Minus Jabir. Berarti ditambah 7 orang. Siapa saja yang 7 ini? Ada Mu'adz ibn Harith ibn Rifa'ah, ada Zakwan ibn Abdul Qais, ada juga Ubadah ibn Samit. Nah, Ubadah ibn Samit yang nanti riwayatnya Anda akan sampaikan, yang beliau menjabarkan poin-poin apa saja yang beliau dan 11 orang lainnya sepakati bersama Nabi di saat Bai'atul Aqabah pertama. Itu riwayatnya dari Ubadah ibn Samit. Ya, yang dikeluarkan hadisnya oleh Imam Al-Bukhari di antaranya. Kemudian ada Yazid ibn Sa'labah. Ya. Kemudian di sini di buku kita ada di halaman 259. Ada Abul Haytham ibn Tayhan. Nah, dan ada juga ya Uwaimir ibn Malik. Ya, ada Uwaimir ibn Malik. Masya Allah. Ya. Taib. Nah, apa saja isi kesepakatan dalam Bai'atul Aqabah tersebut? Ya, kami bawakan beberapa riwayat. Nah, sebagaimana yang ada juga di dalam buku kita, bersumber dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya, dan di sekelilingnya ada ya sekelompok sahabat. Ya, Nabi mengatakan, kemarilah ya untuk berbaiat kepada diriku. Masya Allah. Dan kemudian Nabi sampaikan poin-poin baiatnya. Di antaranya ya riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Ishaq. Ini sebelum riwayat yang Anda sampaikan di dalam buku kita, ada riwayat dari Ibnu Ishaq. Nabi mengatakan, "Ubayyi'ukum." Aku meminta kalian ya untuk berbaiat kepadaku, ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum. Aku meminta kalian berbaiat kepada diriku. Apa isi baiatnya? Agar kalian mau melindungi diriku, layaknya kalian melindungi wanita dan juga anak-anak yang kalian miliki. Ya. Dan orang-orang Ansar yang jumlahnya 12 ini pun mereka berkomitmen mengucapkan janji setia tersebut. Nah, kemudian penuturan Ubadah ibn Samit sebagaimana dalam Sahihul Bukhari ya, dijelaskan, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah. Kami berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, di mana poin pertama ya di dalam baiat tersebut adalah untuk taat dan mendengar, atau mendengar dan taat, ala sam'i wa ta'ah, untuk mau mendengar dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, fil mansyati wal makrah, untuk mendengar dan taat saat sedang dalam keadaan mansyat, nasyid, dalam keadaan semangat ya, ataupun lagi malas. Rasul sangat memahami faktor-faktor atau sisi-sisi psikologi. Kadangkala orang semangat ya, kadangkala orang mengalami rasa malas. Tapi yang Nabi minta, ketaatan yang mereka harus tunjukkan itu harus ditunjukkan di segala keadaan. Mau lagi malas, mau lagi semangat, kalian harus mendengar dan taat, harus patuh, dengan kata lain seperti itu. Apa saja poin-poinnya? Wa alla nunazi'al amra ahlahu. Ya. Beliau katakan untuk tidak merampas kekuasaan dari orang-orang yang telah memegangnya secara sah. Ya, ini di dalam riwayat lain ya. Kemudian wa an naquma au naqula bil haqqi haitsuma kunna. Ya, kemudian poin yang kedua, untuk mengaplikasikan, untuk mewujudkan serta mengucapkan kebenaran di mana saja kalian berada. Tuh.
Lakukan kebenaran, hal-hal yang benar. Dan ucapkan hal-hal yang benar dimanapun kalian berada. Masya Allah. Prinsip kejujuran. Ya. Naam. Kemudian la nakhafu fillahi laumata laim. Tanpa mengkhawatirkan celaan ataupun cercaan selama kita berada di jalan Allah. Ini luar biasa jemaah. Ini prinsipnya juga harusnya kita pegang teguh di saat kita memang berada di posisi berdakwah di jalan Allah. Apakah dakwah secara langsung atau dakwah di belakang layar, kita pasti akan menemui kondisi ujian dan cobaan. Di antaranya caci maki, ya, tuduhan-tuduhan. Maka beliau katakan, ya, ucapkan senantiasa perkara kebenaran. Orang berdakwah pastinya dia mengajarkan tentang kebenaran, dakwah yang hak. Enggak perlu mengkhawatirkan celaan, cercaan selama kalian berada di jalan yang benar. Yang penting terus perbaiki cara. Itu cuma. Nah, adapun di buku kita di sini jelaskan, kemarilah dan berbaiat kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah. Ini juga menjadi poin penting. Ya. Karena esensi dakwah semua nabi itu mengajarkan kepada umatnya agar mereka ya hanya menyembah Allah atau menjauhi perbuatan mempersekutukan Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus Rasul, para nabi kepada umatnya agar mereka merintahkan kepada umatnya menyembah Allah semata. Semua sama, dari Nabi Adam sampai Nabi kita terakhir, Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi terakhir, semuanya sama. Ya, kontennya adalah mereka menyampaikan tentang seruan mentauhidkan Allah dan menjauhi lawan dari tauhid, yaitu syirik. Makanya poinnya diantaranya jangan berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Jangan persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan samakan Allah tuh dengan makhluknya. Nggak akan pernah bisa. Masya Allah. Kemudian hal-hal lainnya yang Nabi sampaikan, ya, di dalam Bai'atul Aqabah yang pertama ini, yaitu janganlah kalian mencuri. Ya Allah. Mencuri dengan beragam macam variasi bentuknya. Ya, karena kalau sebuah negeri itu rakyatnya atau orang-orang yang berada di dalamnya, bukan cuma rakyatnya, termasuk pejabatnya, udah biasa tuh dengan perbuatan mencuri, maka Allah akan cabut keberkahan dari negeri tersebut. Ya Allah, ya, nah, kita berharap setelah kita baru aja nih merasakan euforia nikmat kemerdekaan, ya, ini kan baru lewat nih masa 17-an. Gimana kita bisa menjaga nikmat kemerdekaan ini tetap lestari, keutuhan bangsa kita tetap terjaga, nggak tercerai-berai. Maka di antara jalannya adalah selamatkan bangsa ini dari beragam macam perbuatan dosa dan maksiat. Di antara dosa yang harus kita jauhi, kita mulai dari diri kita, karena semua punya potensi untuk melakukan perbuatan dosa. Itu jangan mencuri, jemaah. Ya. Korupsi termasuk mencuri? Termasuk. Ya. Nah, dan korupsi pun dijabarkan lagi oleh para ulama, bukan hanya sesuatu yang sifatnya fulus. Korupsi waktu termasuk, ya. Termasuk tuh. Berapa jam kerja yang memang sudah kita sepakati, ya, pada sebuah institusi yang kita bekerja di dalamnya, maka patuhi. Ya. 8 jam. Kadang-kala emang catatannya 8 jam karena setor jarinya masuk tuh. Ya, jam 8. Ya, pulangnya juga ya paling awal jam 4 tuh. 8 jam berarti ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Iya, 8 jam tuh, jam 4. Tapi nggak ada di kantor, nggak ada. Cuma setor jari doang. Ini juga nggak bener nih, korupsi juga nih. Ada fenomena kayak gitu ya. Nah, ya Allah, semoga akan semakin baik kondisi bangsa kita. Ya, nah, karena anak punya pengalaman seperti itu di komunitas-komunitas yang seperti itu, ya, karena dulu mantan PNS ya. Ya. Terus sekarang apa istilahnya? ASN ya, sekarang ASN, ya, itu juga bagian dari korupsi.
ya, terhadap waktu yang pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Nabi katakan jangan berzina. Jadi Nabi sampaikan, Nabi ingatkan ini perbuatan-perbuatan dosa nih jemaah, agar dijauhi oleh mereka. Jangan berzina, karena zina ini dosa besar. Ya, jangan membunuh anak-anak kalian. Ya Allah, anak ini kan karunia dari Allah. Betapa banyak pasangan hidup yang sudah lama membina rumah tangga, Allah belum amanatkan. Ya, Allah belum kasih itu karunia keturunan anak. Beragam cara mereka lakukan tuh, medis, non medis, keluar biaya besar. Ini udah dapat anak dibunuh jemaah. Khususnya tatkala yang lahir adalah anak perempuan, terjadi itu. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Nah, ya, tapi memang riwayatnya tidak sahih itu, hati-hati. Riwayat yang tidak sahih yang tersebar ketika yang melakukan perbuatan ini juga diantaranya adalah sosok sahabat yang mulia, yaitu Umar ibn Al-Khattab. Itu riwayat tidak sahih. Walaupun masyhur ya, sering disampaikan oleh sebagian ustaz. Umar mengubur anaknya hidup-hidup. Wallahi riwayatnya dhaif, tidak sahih. Ya, Masya Allah. Kemudian tidak akan berbuat dusta ya yang kalian ada-adakan sendiri. Ya, karena memang apapun yang namanya kedustaan itu adalah keburukan. Ya. Naam. Makanya Nabi mengingatkan kita, iyyakum wal kadzib, jauhilah oleh kalian berbuat dusta. Fa innal kadziba yahdi ilan nar. Karena sesungguhnya ketahuilah, dusta itu akan menggiring kalian masuk ke neraka. Iya. Jadi jangan dusta. Berumah tangga boleh gak dusta? Gak boleh. Ya, satu golongan aja tuh yang memang menghalalkan dusta, bahkan menganggap dusta ini sebagai bagian dari syariat yang agung. Golongan mana jemaah? Yang menghalalkan dusta. Kelompok mana? Syiah Rafidhah. Oh iya, mereka menghalalkan dusta. Ya Allah, itu bagian dari syariat mereka. Makanya sampai-sampai Imam Syafi'i begitu tegas ketika beliau mengatakan, aku masih menerima periwayatan hadis dari kelompok atau golongan manapun di luar Ahlus Sunnah, selama satu bukan berasal dari Syiah atau Rafidhah. Beliau punya dalil yang kuat, imam yang kita cintai. Apa dasar beliau nggak mau terima riwayat dari Syiah atau Rafidhah? Karena mereka yastahillunal kadzib, mereka menghalalkan dusta. Bagaimana mungkin sebuah periwayatan bisa diterima dari sekelompok orang yang menghalalkan dusta? Kita kan butuh tatkala kita mengambil sebuah riwayat informasi tentang agama, itu berasal dari orang-orang yang penuh dengan kejujuran. Makanya sebuah hadis derajat sanadnya menjadi tercederai, nggak bisa menjadi hadis yang makbul diterima dengan sebab sanadnya tidak mencapai derajat sahih. Jangankan sahih, hasan aja enggak. Dengan sebab apa? Cacat dari sisi perawi. Ya, ternyata track recordnya dia kategori suka berdusta nih. Wa huwa kadzub. Wah, diterima. Ya, ini kelompok jelas-jelas jemaah menghalalkan dusta. Subhanallahil azim. Ya, menghalalkan dusta, dan dusta bagian dari ajaran agama mereka. Ya. Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tidak mendurhakaiku, tidak menyelisihiku, tidak memaksiati diriku dalam urusan-urusan yang baik. Tuh, ya. Barang siapa di antara kalian yang menepatinya, maka pahalanya ada pada sisi Allah. Barang siapa yang ditimpa sesuatu dari yang demikian itu lalu dia disiksa di dunia, maka itu merupakan ampunan dosa baginya. Ya. Nah, barang siapa yang ditimpa sesuatu dari yang demikian itu, ya, lalu Allah menutupinya, maka urusannya terserah Allah jika ia menghendaki. Artinya perbuatan dosa yang kita kerjakan itu memiliki konsekuensi. Ada yang konsekuensinya langsung kontan di dunia, ada yang nanti tuh konsekuensinya Allah tangguhkan di mana? Di akhirat. Tapi selama seseorang tidak melakukan dosa besar, ya, berupa syirik, masih ada peluang dia mendapatkan ampunan dari Allah. Sesuai dengan kehendak Allah, selain syirik ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan ada orang mati bunuh diri, kita tahu selama hidupnya dia nggak melakukan kesyirikan,
Jangan kita katakan ya tragis banget kekal lu di neraka gitu tuh. Kadang-kadang kita suka dengar gitu. Jangan ya akhi, nggak boleh antum vonis dia kekal di neraka, belum tentu. Iya, sangat besar peluangnya dia mesti diazab karena dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nabi mengatakan orang yang mati dalam keadaan menggantung dirinya nanti di akhirat siksanya terus menerus tuh. Gantung diri ya, kemudian mati dihidupkan lagi terus. Orang yang mengakhiri kehidupannya, mengakhiri hidupnya dengan cara terjun bebas dari gedung tinggi itu, nanti pun begitu siksanya. Artinya kan isyarat yang bisa kita fahami, pelaku bunuh diri bakal disiksa di neraka. Cuma jangan vonis kekal, belum tentu. Kalau Allah mau ampuni, Allah anggap cukup tuh siksaannya terus menerus dia sudah jalani, kemudian dikeluarkan dari neraka, masuk ke dalam surga. Karena ternyata ada secercah iman, tauhid. Ya, bisa. Yang penting nggak berbuat syirik. Makanya tauhid itu penyelamat jemaah. Ya, tauhid itu adalah penyelamat jemaah. Ya, masya Allah. Di sini materi tauhid dengan siapa? Panggilan Ustaz Fatih Jawaz, masya Allah, hafizahullah taala. Ya, ikuti juga tuh, ya majelis beliau, masya Allah. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita ambil hikmah-hikmah pelajaran yang bisa kita petik. Ya. Yang pertama adalah tentang pentingnya ilmu, kedudukan dan beragam macam fungsinya. Pengetahuan 6 orang ini tentang masalah kenabian yang Allah akan utus, itu ternyata membawa manfaat bagi mereka untuk mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam. Awalnya kan sebel, Yahudi ini kurang ajar banget, tiap hari mereka tuh diancam-ancam. Udah, kalian sekalipun kalian ini tuan rumah, tapi nggak lama lagi kalian akan binasa. Kenapa? Akan datang Nabi yang Allah akan utus dan kami akan pasti mengikuti dirinya, kata orang-orang Yahudi. Untuk kami akan binasakan kalian bersama Nabi tersebut, sebagaimana dibinasakannya kaum Ad dan Iram. Tuh. Ini kan pengetahuan kan, ilmu tiap hari dijejali itu begitu. Karena memang sumber ini berasal dari kitabullah juga. Sumber tentang kedatangan Nabi akhir zaman yang mereka yakini, yang orang-orang Yahudi yakini dan mereka selalu sebarkan di hadapan Aus dan Khazraj sebagai sebuah ancaman, itu berasal dari kitabullah, ilmu. Dan itu memberikan manfaat ternyata. Begitu didatangi Nabi, diajak ngobrol, kemudian Nabi mengatakan aku adalah Nabiullah. Ditambah lagi beliau menyampaikan Al-Quran, kalimat-kalimat yang belum pernah terdengar sebelumnya. Dan mereka adalah orang-orang yang faham tentang sastra. Oh iya, ini luar biasa. Ini nabinya ini. Jangan sampai keduluan orang Yahudi, udah kita aja duluan yang jadi pengikutnya. Kan mereka kan klaim kalau Nabi itu muncul, kita jadi pengikutnya, kata Yahudi. Terus setelah kita jadi pengikutnya, kita bersama Nabi tersebut akan hajar, akan sikat kalian tuh. Daripada keduluan mereka, kita dulu yang jadi pengikutnya. Kan aman tuh. Ya, ini luar biasa nih hikmah jemaah. Hikmah dari keutamaan ilmu. Yang kedua. Ya. Nah. Allah menghendaki adanya peristiwa tersebut sebagai bentuk persiapan sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota suci Madinah bisa terwujud. Ya. Jadi mukaddimahnya itu, persiapannya tadi itu, ngebangun jaringan dulu istilahnya. Ya. Karena Nabi bakal meninggalkan sebuah negeri, Nabi akan meninggalkan bersama kaum muslimin tempat kelahirannya, tanah kelahirannya. Tempat beliau dan kaum muslimin tinggal ke sebuah negeri yang sebelumnya mereka nggak tahu tuh. Ya, kalau nggak ada persiapan matang, terus gimana? Konyol namanya. Makanya Nabi persiapkan seperti itu. Ya, jadi Allah menghendaki dari peristiwa yang besar ini ya sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ya, untuk terwujudnya dua hal. Yang pertama, ya,
anugerah Allah kepada Rasulullah SAW yang melancarkan jalannya untuk berdakwah. Ya. Nah, afwan, ini diawali tatkala terjadi perang Bu'ats ya. Tadi Anda sudah sampaikan sebelum kedatangan Nabi ternyata ada peristiwa besar yang terjadi, yaitu perang Bu'ats antara Aus dan Khazraj, sehingga pada akhirnya menimbulkan banyaknya yang mati di kalangan mereka, banyaknya korban yang mati di kalangan mereka, khususnya pembesar-pembesarnya tinggal menyisakan siapa? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Nah, kejadian tersebut kata beliau ini merupakan cara Allah yang Ia kehendaki ya sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terwujud. Ya. Ya, di antaranya apa? Ya Allah matikan dulu tuh pembesar-pembesarnya. Tinggal menyisakan siapa? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Halaman 261. Nah, yang kedua, supaya hati orang-orang Madinah itu siap menerima Islam dan menampakkan kebesaran Islam. Ya, karena sesungguhnya mereka yakin Islam itu adalah ajaran agama yang bisa menyatukan perpecahan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Masya Allah. Nah, itu hikmah dari peristiwa Bu'ats ya, perang Bu'ats. Hikmah ketiga, agama Islam ini merupakan anugerah, karunia yang sangat besar dari Allah. Makanya Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ya, telah aku sempurnakan agamaku untuk kalian. Ya. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan Allah juga ridha Islam itu sebagai agama untuk kalian, dan aku sempurnakan pula kenikmatanku, kata Allah, nikmatku. Dan di antara nikmat Allah adalah ya Islam, agama Islam. Karena Islam ini ajaran yang akan menyatukan hati dan menanamkan sifat kasih sayang. Masya Allah. Ya, karena terbukti pada saat Islam datang maka menyatulah antara Aus dan Khazraj. Bersatulah Aus dan Khazraj yang sebelumnya 120 tahun perang. Dan ini terbukti. Dari 12 orang yang datang, ini sudah mulai bergabung tuh. 10 dari Khazraj, 2 dari Aus. Ini udah sinyal. Udah ada sinyal baik ya bahwasanya ya mereka akan bersatu jemaah. Masya Allah. Nah. Taib. Makanya jelas ya mereka bisa bersatu dan merasakan persaudaraan yang begitu nikmat, sebagaimana firman Allah, fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ali Imran 103. Maka Allah menyatukan hati kalian. Sehingga kalian ya karena nikmatnya itu menjadi bersaudara. Jadi nikmat persatuan, nikmat persaudaraan itu adalah pemberian dari Allah jemaah yang harus kita sadari. Maka kalau kita sadar itu adalah nikmat, kewajiban kita adalah untuk menjaganya jemaah. Ya. Kemudian poin keempat, dakwah Rasulullah SAW bukanlah dakwah yang sifatnya eksklusif, tapi dakwah yang sifatnya universal, umum jemaah. Karena terbukti Nabi tidak hanya mendakwahi orang Mekah. Orang dari luar Mekah pun didakwahi, termasuk dari Yathrib, Madinah. Dan ternyata berasal dari orang-orang luar Mekah lah kemudian terbentuk negara Islam yang kokoh. Nabi ngebangun negara Islam di mana? Bukan di Mekah kan? Tapi di Madinah. Masya Allah. Nah, ini luar biasa jemaah rahimanillah wa iyyakum. Berikutnya, berdasarkan paparan di atas kita bisa melihat pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, artinya kita bisa melihat, menyadari bagaimana Rasul itu berdakwah pagi, siang, malam, ya Allah, tanpa mengenal
lelah, tanpa pernah merasa bosan, jemaah. Sekalipun beliau mendapatkan penolakan nggak? Penolakan. Ya, orang-orang dekatnya nolak, pamannya nolak. Subhanallah. Ada yang nolak dengan cara halus karena satu sisi nggak mau masuk Islam, tapi di sisi lain mendukungnya, yaitu Abu Thalib. Dan itu jauh lebih menyakitkan tentunya. Ya, orang yang punya jasa besar terhadap dirinya, tapi nggak mau masuk ke dalam ajaran agama yang beliau sampaikan. Karena target ketika Rasul berdakwah adalah untuk menyelamatkan jalan hidup manusia, khususnya di kehidupan akhirat. Ternyata orang yang begitu dekat hubungan nasabnya karena pamannya, ya. Kemudian di sisi lain dia juga selalu mendukung, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan, barang siapa yang berani untuk menyentuh kulitnya Nabi, maka pedangku yang berbicara. Allahu Akbar. Siapa yang berani nyakitin Nabi, aku yang akan menjadi sosok yang akan berhadapan dengannya. Ini luar biasa. Abu Thalib matinya kafir, jemaah. Ya. Taib. Begitu juga Abu Lahab. Abu Lahab kerabatnya juga, salah satu paman beliau juga. Nah, tapi penolakan demi penolakan yang beliau terima tidak menjadikan beliau patah semangat, jemaah. Ya, beliau tidak pernah putus asa. Sama, kita juga harusnya demikian. Ustaz, kayaknya anak lebih baik cerai aja, Ustaz. Kok cerai sih, Pak? Iya. Kok cerai sih, Bu? Iya. Ya habis udah gak seirama, Ustaz. Anak alhamdulillah udah hijrah. Anak ajak tuh biar sama-sama kita ke jalan Allah. Dia terus menentang. Udah berapa lama? Ngajak suami, ngajak istri ke jalan Allah agar bisa melakukan hijrah sebagaimana yang ibu, yang bapak alami. 6 bulan, Ustaz. Ya Allah, 6 bulan. Udah minta cerai, gimana urusan? Kan dulu miliknya, kan dulu jatuh hatinya belum hijrah kan? Pada saat okem kan, sukanya kan gitu ya. Kenapa sekarang kalau ketika Allah lebih dulu memilih ibu, lebih dulu memilih bapak, ya untuk kembali ke jalannya, terus ninggalin tuh orang yang dulu jelas-jelas ibu bapak pilih. Padahal pilihan lain dulu banyak, tapi yakin banget nih, kan gak bijaksana. Dakwahi dulu, sabar cuma. Ya, kadang-kala kita tergesa-gesa. Kita cari pembenaran atas nama, udah gak sejalan lagi. Sebenarnya sih karena emang kita bosan ngedakwahin dia, itu dia. Padahal kan masanya masih terlalu singkat. Yang seharusnya jangan terlalu muluk-muluk, di masa yang singkat itu orang tuh langsung berubah. Enggak. Kan untuk mengikis penyimpangannya, ya kekeliruan-kekeliruannya dalam beragama kan butuh waktu. Ya, Masya Allah. Itu jemaah, itu yang kadang-kala Anda temui dalam curhatan-curhatan yang ketika ada orang minta nasihat seperti itu. Jangan. Ya, makanya kita lihat bagaimana semangatnya Nabi di dalam berdakwah itu luar biasa, nggak pernah bosan, Bapak Ibu. Ya. Ya Allah, udah terusir tuh di Mekah, diusir. Kemudian pergi ke Taif diusir. Terus kenapa bisa balik lagi ke Mekah, Ustaz? Karena ada seseorang yang Anda sedang tidak ingat namanya yang memberikan perlindungan. Jadi dari dulu sampai sekarang tuh begitu. Ya. Sama sampai sekarang juga nih kalau kita misalnya syughul atau kerja di Arab tuh, ada kafilnya, ada penjaminnya, orang Arab asli, kita lebih aman tuh, nggak kena razia dan sebagainya. Kenapa? Ada yang jadi backing. Zaman dulu sama. Nabi pada saat balik di Taif, ya itu sebenarnya kan kalau beliau tidak mendapatkan perlindungan dari orang yang melindunginya, maka beliau udah nggak diterima, jemaah. Ya, Anda sedang tidak ingat nama sosok ini, ya orang ini tuh yang memberikan perlindungan untuk Nabi. Ya, na'am, Masya Allah. Nah dalam kondisi segenting itu masih sempat-sempatnya beliau tetap berdakwah. Artinya kan dengan kata lain Rasul itu udah gak dikasih panggung untuk dakwah di Mekah. Kan gitu ya. Iya. Tapi Masya Allah, ya beliau selalu optimis. Tuh. Masya Allah. Nah padahal 6 orang yang pertama kali beliau dakwah itu yang berasal dari Madinah ini, itu Rasul gak kenal.
siapa jati diri mereka dan sebagainya, kecuali hanya sebatas secara umum saja. Oh, mereka dari Khazraj, oh mereka sekutunya Yahudi. Gitu juga. Ya Allah, ya Rabb. Nah, kemudian yang keenam, kemenangan kadang datang di masa-masa atau di tempat yang kita nggak prediksikan sebelumnya. Ya, nah, pontang-panting Nabi itu, segala bentuk pengorbanan Nabi lakukan untuk mengajak orang-orang Mekah berdakwah, berharap orang-orang atau kabilah-kabilah yang ada di Mekah tuh mau tuh nerima dakwah beliau, tapi nggak membuahkan hasil. Ya, ternyata ada peluang kecil, cuma segelintir orang, 6 orang ditawarin tuh Islam, yang asal dari Khazraj, yang tadi namanya sudah disebutkan. Ternyata ini membuahkan hasil. Masya Allah. Dan inilah yang kata para ulama, di antaranya dijelaskan oleh beliau, penulis kitab kita, Profesor Dr. Zaid Ibn Abdul Karim Az-Zaid. Beliau katakan ini nih yang menjadi pembuka pintu kemenangan dari dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di fase-fase setelahnya. Pembukanya itu dia, 6 orang itu tuh. 6 orang, kemudian tahun berikutnya 12, tahun berikutnya nanti sekitar 60 atau 70. Luar biasa. Luar biasa jemaah, Masya Allah. Ya, jadi memang perlu dibangun janji setia, komitmen. Tapi lihat ya, komitmen yang dibangun itu adalah di atas keimanan dan ketakwaan. Di antaranya nggak melakukan kesyirikan, kan tadi gitu ya, poin-poinnya gitu ya. Terus nggak membunuh, nggak berzina, nggak mencuri. Makanya kalau sekelompok abdi negara punya komitmen, didasari dengan komitmen ya yang berdasarkan hukum-hukum Allah, itu dahsyat jemaah. Ya. Nah, makanya kalau sumpah askar, sumpah tentara tuh di Saudi Arabia itu bunyinya gimana? Ya, tentara-tentara di Saudi kalau mereka mengucapkan janji setianya, mereka mengatakan uqsimu billah, ya, al-aliyil azim, aku bersumpah atas nama Allah yang maha tinggi dan maha agung. Masya Allah. Wa ala kitabil karim, dan aku juga bersumpah berpegang teguh dengan kitab suci yang mulia. Ajib. Ya. An akuna mukhlisan lillah, kami mengabdi untuk negara ini ikhlas karena Allah. Dahsyat jemaah. Ya. Kalau kita apa istilahnya? Ya adalah janji-janji para prajurit dan sebagainya. Itu ya istilah-istilahnya. Tapi lihat nih kontennya mantap banget jemaah. Anak kalau ayat ini begitu. Mereka mengatakan begitu. Ya, wa ala kitabihil karim, komitmen kami ya untuk senantiasa berpegang teguh di atas Al-Qur'anul Karim. Ya. An akuna mukhlishan lillah, dan perjuangan kami membela negara ini adalah semata-mata ikhlas karena Allah. Luar biasa. Mujahidan fi sabilih, kami berjuang di jalan Allah, bukan di jalan kelompok-kelompok yang mesen kami, enggak, tapi di jalan Allah. Mereka katakan ya, amilan bisyariatil Islam atau ay bisyariatillah, ya, kami melakukan amal perbuatan dasarnya adalah syariatnya Allah, syariat Islam. Ya, muti'an lil malik, ini komitmen orang-orang yang tauhidnya benar, orang-orang yang komitmen di atas Al-Quran dan Sunnah, maka mereka juga taat terhadap pemimpin. Mereka katakan muti'an lil malik, ya, kami taat kepada raja kami. Tentu ketaatan yang tidak mutlak, tapi secara umum memang kita wajib taat kepada pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Tuh. Masya Allah. Wa mudafi'an an watani, kami punya tanggung jawab untuk membela, mempertahankan negara ini. Masya Allah. Ya, luar biasa. Itu tuh sekilas tentang janji setianya serdadu-serdadu di Arab Saudi yang anak ketahui jemaah. Masya Allah. Taib. Artinya ada kemiripan dengan Bai'atul Aqabah yang
ya disampaikan pada peristiwa yang pertama tuh. Ya. Taib. Kemudian poin ketujuh, berdasarkan hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, nah, yang dikomentari oleh mayoritas ulama, khususnya ulama sirah, itu terjadi pada Bai'at Aqabah yang pertama. Nah, di antaranya poinnya adalah Rasul mengajak orang-orang di masa itu yang jumlahnya 12. Awal ajakannya adalah untuk tidak mempersekutukan Allah. Ini poin penting nih. Tauhid adalah segalanya. Poin tauhid dulu dibangun. Tuh. Nggak manfaat tauhid keropos, kemudian sendi-sendi yang lain diperkuat. Nggak manfaat. Karena dengan tauhid orang bisa ikhlas dalam beramal. Kalau seorang ikhlas dalam beramal, maka orientasi dia bukan materi, jemaah. Dia menghadapi ujian, cobaan, dia pantang mundur, jemaah. Kenapa? Karena dia berharap balasan dari siapa? Orang yang ikhlas itu berharapnya balasan dari siapa sih? Allah. Capernya siapa sih? Allah. Pusat perhatian yang ingin beliau tunjukkan kepada Allah, bukan kepada pihak lain, bukan kepada manusia, jemaah. Makanya kalau dibangun pondasi tauhid, dahsyat, jemaah. Dan ini yang Nabi tunjukkan di saat peristiwa Bai'atul Aqabah al-Ula yang pertama. Ya, jangan sekutukan Allah. Ini gimana kalau tauhid sudah disepelekan, ya, kemudian kesyirikan dimasyarakatkan, disyiarkan, berat, jemaah. Ya, kalau dukun udah bebas pasang iklan, dukun bebas mengkader, ya, ditayangin di TV itu. Ya Allah, ada seri pertama, seri kedua, tayangan-tayangan kesyirikan tuh rame dulu tuh. Ya Allah, ya anak sebatas tahu sih boleh ya. Dulu kan pernah kan pemburu hantu dan sebagainya. Subhanallahirrahmanirrahim. Apa ini? Ya, kalau udah kesyirikan merajalela berat. Ya, sebuah negeri bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Makanya kita berharap semoga Allah berikan ya kondisi yang lebih baik pada negeri yang kita cintai, jemaah. Ya Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kalian, dan kami tidak mengutus seorang pun sebelum engkau, ya, min qablika, ka ini engkau, melainkan kami wahyukan kepada utusan tersebut bahwasanya ya enggak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya aku, kata Allah. Maka sembahlah olehmu, ya, dan sembahlah olehmu dan olehmu sekalian, oleh kalian maksudnya. Nah, dan sembahlah oleh kalian akan diriku, maksudnya sembahlah aku, gitu loh. Nah, terjemahan simpelnya sembahlah aku, sembahlah aku. Nah, taib. Kita lanjut poin ke-8. 6 orang yang ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dakwahkan mereka untuk masuk ke dalam Islam, lalu mereka membenarkan dan masuk ke dalam Islam, ya. Mereka enggak sampai berhenti di situ. Mereka juga melanjutkan ya untuk melakukan dakwah di negerinya. Artinya apa? Seorang muslim jangan merasa cukup dengan melaksanakan atau dengan sudah merasa sanggup melaksanakan ibadah-ibadah untuk kepentingan pribadinya saja, tapi dia juga berkewajiban sesungguhnya untuk mengajak orang lain agar mampu berada di jalan Allah, agar mereka masuk di dalam ya barisan orang-orang yang beriman, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang dari Aus dan Khazraj. Yang ke-9, disyariatkan pengiriman dai, ya,
dan mengutus mereka ke daerah-daerah pelosok. Ya. Nah, alhamdulillah ada beberapa institusi yang mereka melakukan tuh pengiriman dai ke pelosok, ke Mentawai, ke suku anak dalam, ya kemana lagi, banyak sekali kan suku-suku pedalaman di Indonesia yang memang belum maksimal terjamah dengan dakwah, masuk ke sana. Walaupun memang kita harus siap ya menghadapi orang-orang yang memang mereka jauh dari peradaban, tingkah polanya memang kadang bikin kita tuh geleng-geleng kepala. Pernah ada pengalaman ke Jambi itu ya. Nah, di Jambi itu ada suku anak dalam ya disebutnya. Nah, sebagian orang-orang mengatakan demikian. Mereka punya ciri kalau ke kota, mereka tuh jarang pakai baju bagian atas. Bajunya minim, bagian bawah aja. Itu juga ya versi mereka deh. Tapi mereka udah pintar juga tuh bawa motor. Mereka bisa naik motor, Pak. Subhanallah. Tapi ke ciri, oh yang nggak pakai baju, nah ini dia nih. Suku-suku anak dalam. Dan pernah di saat itu mereka boncengan naik motor 3 orang, Pak. Ya kita tahu aturan naik motor itu maksimal boncengan berapa? Ya ini 3 orang dewasa naik motor. Diberhentiin sama polisi. Ya, prit. Seharusnya biasanya umumnya kalau kita diberhentiin sama polisi, siapa yang gusar? Ya kita lah. Ya Allah, udah kikuk tuh kan. Udah salah tingkah nih, udah pucet macem-macem nih tuh. Salah apa nih? Enggak berlaku bagi orang-orang pedalaman yang dibuat kikuk polisinya. Begitu diberhentiin, apa kata 3 orang ini? Mohon maaf Pak Polisi, kita udah nggak nerima tumpangan, udah kepenuhan 3. Ini selingan saja cuma. Artinya berdakwah ke mereka tuh punya, masya Allah, tantangan tersendiri. Karena memang ya begitulah cara kehidupan mereka yang masih jauh dari peradaban orang pada umumnya. Ya. Dan memang dari kisah ini ya Nabi jangkauan dakwahnya kepada semua kalangan jemaah. Maka sangat sepatutnya tatkala kita mengetahui ada daerah-daerah terpencil yang dimana itu belum maksimal dakwah sampai ke sana, masuk jemaah. Masuk. Itu jangan di tempat-tempat enak aja gitu ya. Tayyib, masya Allah. Seperti itu jemaah. Kadang kita masuk ke pasar, ya. Kadang masuk ke sebuah komunitas, ya, masya Allah, dalam rangka berdakwah ke mereka. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tayyib. Perlu diketahui sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota suci Madinah dan berdakwah di sana, ada seorang sahabat yang Nabi percayakan untuk lebih dulu dakwah di Yathrib. Dan ini penting juga untuk kita bahas karena ada benang merahnya tentang hasil yang didapatkan dari hasil dakwah beliau nih. Sosok sahabat tersebut adalah Mus'ab ibn Umair. Ya, syababu Makkah, seorang pemuda Mekah. Ya, ditugaskan khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah di Yathrib. Mus'ab ibn Umair. Pemuda ganteng, perlente, kaya, wangi, pemuda paling wangi nih. Tapi sebelum Islam, karena diumbar fasilitas oleh kedua orang tuanya yang kafir. Ya, sehingga kalau sebagian ulama menjelaskan tentang biografi Mus'ab, ini orang luar biasa. Dari sisi penampilan ya, necis banget. Dia pakai pakaian tuh biasa dari Yaman, pakaian impor ya, orang Mekah pakai bajunya baju-baju Yaman. Ya kalau bahasa kita sekarang ini branded ya, pakai bajunya branded. Masya Allah. Kemudian selain itu, memang pemuda yang bernama Mus'ab ini sosok yang sangat wangi karena dia biasa memakai minyak wangi terbaik jemaah. Sampai-sampai dikisahkan ini orang yang udah pergi wanginya masih ketinggalan. Dan memang sebenarnya masalah minyak wangi ini di antara perkara yang sangat disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para ulama mengatakan tatkala suatu waktu kita dikasih minyak wangi jangan nolak jemaah. Di hari Jumat minimal ada orang ngantongi minyak wangi. Gitu ya. Ya, kemudian masih nunggu khatib, ya dikasih tuh, dikasih, bergilir. Ya terima jemaah, terima.
Ya, karena ini sesuatu yang paling disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini perkara nih wanginya kita suka atau enggak, jangan kita tolak. Apalagi di komentar, nyong ini mah jangan. Subhanallah, terima aja, olesi. Nabi suka tuh. Dan para ulama katakan enggak masuk kategori pemborosan. Kalau orang tuh suka tuh membeli minyak wangi dengan harga-harga yang mahal di saat memang dia memiliki kemampuan dari sisi ekonomi. Ya. Apalagi kalau kita umroh jemaah, ya Allah. Mana pernah nemani jemaah umroh tuh. Ya karena dia pengen ditemani sama anak untuk belanja, ya sudahlah, anak temani gitu ya. Kalau sebenarnya ada mutawif, gitu kan. Akhirnya apa? Masya Allah, memang luar biasa. Ya di sana tuh minyak wangi, orang belanja harga 30 juta tuh biasa jemaah. Habis berapa Pak? Ya 30 juta ada Ustaz. Masya Allah. Ya, karena ada yang sebotolnya 10 juta, Masya Allah. Ada yang 4 juta. 4 juta itu standar banget jemaah. Masya Allah. Ya. Taib. Kemudian hal lain juga yang memang katakanlah seseorang tuh hobi banget membelinya, itu jangan kemudian dikatakan sebagai bentuk pemborosan. Lebih khusus ya yang ini ya, adalah bentuknya kitab al-kutub. Ya. Ketika ibu-ibu misalnya mendapati suaminya suka banget tuh beli kitab-kitab karya para ulama, jangan dimarahin, Bu. Abang nih pemborosan banget, enggak. Karena sesungguhnya ya yang terdapat di dalam kitab itu adalah al-ilmu. Dan kita ketahui innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi atau tidak mewariskan dinar dirham. Akan tetapi yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Ya. Emang mau dibaca tuh, Bang? Yang itu aja belum habis gitu kan. Boleh jadi memang kita nggak sempat membacanya. Bukankah nanti kita akan memiliki anak cucu keturunan yang sangat mungkin mudah-mudahan ya dia bisa memanfaatkan tuh peninggalan kita berupa kitab-kitab karya para ulama, bikin koleksi. Ya, bikin koleksi. Nah, jangan hanya Vespa koleksinya, ya Allah, Nabi, ya Allah. Berapa nih akhirnya? Baru 2 losin Ustaz. Ya Allah ya Rahman. Siapa yang make? Nah bilang, anak hobi Ustaz. Ya Allah. Ya, naam ya. Baik, barakallahu fikum. Naam. Jadi Mus'ab ibn Umair dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengemban tugas sebagai seorang duta, wakil yang berdakwah, tugasnya tuh di Madinah. Naam. Apa aja tugasnya? Banyak, bukan cuma mengajarkan Islam. Pertama, mengajarkan Islam kepada kaum muslimin itu tugas utama yang ada di Madinah, diajarkan. Baik yang sudah masuk Islam atau yang belum masuk Islam, diajarin sama Mus'ab. Yang kedua, beliau harus memainkan peran sebagai figur yang nyata yang mencerminkan tentang keindahan Islam. Di sini nasihat bagi seorang dai itu juga bukan cuma dia piawai dari sisi kemampuan ilmunya, kemampuan menyampaikan materi, enggak, tapi dia juga harus menghiasi dirinya dengan akhlak. Karena roh dari apa yang dia sampaikan itu tampak dari apa yang dia lakukan, jemaah. Dia nyampaikan kajian tentang bagaimana membina rumah tangga yang harmonis, menciptakan rumah tangga yang harmonis. Ternyata kebiasaan di keluarganya ringan tangan nih. Ya. Misalnya nih dai dikit-dikit gampar istri, dikit gampar anak, subhanallah. Enggak seperti itu. Ya. Naam. Taib. Yang ketiga, misi beliau berikutnya adalah Nabi berpesan, berusahalah untuk bisa memasukkan sebanyak-banyaknya penduduk Madinah agar mereka memeluk Islam. Ada target jemaah, target pencapaian terukur. Hasil memang serahkan pada Allah, tapi upayakan itu. Jadi parameter dakwahnya sukses atau enggak terlihat tuh. Nah, taib. Yang keempat, siapkan penduduk Madinah secara psikologi untuk nanti siap menyambut saudara-saudara barunya yang dari Makkah. Karena nggak lama setelah ini Nabi akan hijrah setelah mendapatkan perintah dari Allah. Tuh lihat langkah sistematisnya Nabi ini.
Di antara misi Mus'ab ibn Umair adalah tanamkan tuh kecintaan kepada saudara-saudara kalian nih, wahai orang-orang Madinah yang belum datang nih, yang kemungkinan mereka akan datang nih. Sambutlah mereka. Tuh. Jadi secara psikologi itu sudah ditanamkan kedekatan. Tuh. Boleh jadi Mus'ab juga cerita bagaimana kezaliman yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy kepada saudara-saudara kalian yang di Mekah tuh. Dan mereka membutuhkan uluran bantuan kalian. Dibangun tuh psikologinya tuh. Yang keberapa sekarang? Kelima ya. Mus'ab ditugaskan juga untuk memantau, mempelajari banyak situasi yang ada di Madinah. Apa aja? Ini nggak ada di buku kita, ini tambahannya dari anak ya. Di antaranya coba amati tentang situasi kekuatan militernya. Ya. Karena Nabi sadar banget, Nabi membutuhkan sebuah komunitas yang kuat untuk menghadapi kekuatan yang selama 13 tahun terus menerus merongrong dirinya dan kaum muslimin. Maka perlu persiapan kekuatan. Wa'iddu mastata'tum min quwwah. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berpesan untuk mempersiapkan segala sesuatu dari kekuatan yang kita miliki. Ya, maka di antaranya misi dari Mus'ab ibn Umair disuruh pelajari itu bagaimana kekuatan militernya, situasinya, keamanannya, kemudian dari sisi al-iqtisadiyah, dari sisi ekonominya gimana. Karena ternyata kan berbeda. Orang Mekah pedagang, orang Madinah kebanyakan apa? Petani, berkebun, korma. Ini beda nih, pelajari. Ya, Nabi sampaikan kepada Mus'ab ibn Umair, ya, atau Mus'ab ibn Umair mengemban amanah tersebut, sehingga pada saat nanti hijrah mereka orang-orang Madinah sudah dibangun psikologinya, ya, untuk menerima orang-orang Mekah. Kemudian orang-orang Mekah yang hijrah pun siap mendapat gambaran, oh ternyata Madinah begini tuh keadaan kekuatan militernya, keadaan penduduknya, keadaan ekonominya, mata pencahariannya, sehingga mereka mempersiapkan diri untuk lebih menyesuaikan dengan kondisi yang baru. Luar biasa. Ya, Rasulullah ya seorang manajer ulung jemaah. Seorang yang memang memiliki kemampuan manajemen luar biasa. Ya, na'am barakallahu fikum. Ini bisa Anda sampaikan, indakum soal, ada pertanyaan? Ya Allah. Tafadhal Bapak. Monggo Pak. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, agamanya ayah bundanya Rasulullah dan kakeknya. Nah, di banyak riwayat yang menjelaskan adalah Nabi sendiri Pak, bahwasanya mereka mati dalam keadaan tidak beriman. Makanya tatkala Nabi ingin menziarahi kuburan ibunya, ya, fa'adzinali, Allah mengizinkan diriku. Tapi tatkala aku akan menyampaikan doa untuk ibunya, untuk ibuku, kata beliau, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak mengizinkannya. Karena sesungguhnya ya mereka mati tidak dalam keadaan beriman. Tapi jangan diperuncing masalah ini ya. Kenapa? Ini masalah yang nggak prinsip Pak. Jangan kemudian ketika memang Nabi sendiri yang mengatakan begitu, aku nggak diizinkan oleh Allah untuk mintakan ampun untuk ibuku, aku hanya diperbolehkan menziarahi, mendatanginya doang. Karena memang larangan keras bagi seorang muslim mendoakan kebaikan untuk orang yang mati dalam keadaan kafir. Kenapa nggak boleh doain? Karena mati kafir. Simple. Kalau kafir Allah udah vonis. Dan bukan menunjukkan kekurangan ajaran kita ketika menyampaikan hal ini. Karena pertama Rasul sendiri yang menyampaikan begitu. Berarti Rasul dong. Kalau gitu juga dianggap kurang ajar. Kenapa? Menganggap orang tuanya di neraka. Kan Rasul sendiri. Rasul gak mungkin lancang, gak mungkin dusta. Dan ini konsep yang biasa. Gak perlu diperbesar nih. Di medsos kan diperbesar nih. Iya kan? Dibenturkan satu pendapat ini. Wah nih yang berpendapat begini ini golongan yang lancang sama keluarga Nabi. Gak ada sopan-sopannya. Gimana? Kenapa kita nggak kebakaran jenggot, nggak marah ketika
Bapaknya Nabi Ibrahim juga beriman gak sih matinya? Beriman gak? Enggak, mati kafir tuh. Azar itu kafir itu. Bahkan dia yang bikin berhala tandingan Allah. Kok respon kita enggak seperti yang ditunjukkan ya tatkala membicarakan tentang orang tuanya Nabi Muhammad? Tahu gak? Banyak ulama mengatakan kalau kita terbawa arus sehingga kemudian mendengar ya statement yang mengatakan orang tua Nabi di neraka, kemudian langsung ya kita merasa ini gak benar nih, ini sebuah kelancangan. Hal-hal kayak begini dihembuskan oleh orang-orang Syiah untuk memecah belah kaum muslimin. Hati-hati itu. Ini bukan masalah yang prinsip. Kenapa ini bukan masalah yang prinsip? Sekira kalau memang karena memang pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil-dalil yang ada, orang tua Nabi itu bukan mati dalam keadaan Islam, bukan mati dalam keadaan beriman. Maaf. Apa kemudian itu mempengaruhi kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oh, enggak. Terus mempengaruhi kita juga. Oh, sudah deh kalau gitu. Ya, karena hasilnya orang tua Nabi itu mati dalam keadaan enggak beriman, udahlah kita enggak perlu beriman. Apa mempengaruhi kita? Kan enggak. Ya. Ini memang terjadi khilaf di kalangan para ulama, tapi pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil-dalil yang ada dan ana pun lebih condong kepadanya. Memang orang tuanya Nabi termasuk orang-orang yang mati yang Allah takdirkan. Ini takdir Allah. Sangat mungkin boleh jadi di antara kita nih ada yang mengalami orang tuanya kafir nih, mati kafir, nggak masuk Islam. Ada di antara kita bisa jadi seperti itu. Kemudian kita merasa oh ya diri kita hina, enggak. Itu di masing-masing. Itulah skenario yang memang Allah telah takdirkan. Yang jelas berdasarkan riwayat yang ada mati dalam keadaan tidak beriman. Ya, orang tuanya Nabi mati dalam keadaan tidak beriman. Barakallahu fikum. Begitu juga kakeknya. Nah. Taib. Nama tidak menunjukkan secara otomatis tentang keimanan seseorang. Terbukti gembong munafik. Siapa namanya? Abdullah. Ya, karena sesungguhnya mereka bukan nggak percaya Allah, Pak. Yang perlu difahami, orang-orang yang disebut kepada mereka sebutan musyrik itu bukan nggak percaya Allah. Termasuk Abdul Muttalib. Di saat didatangi Abroha dengan tentaranya yang begitu kuat, tentara bergajah. Ya. Kemudian semua orang sudah takut minggir. Dan saat itu ditahanlah 100 sampai 200-an ekor onta milik Abdul Muttalib. Tiba-tiba dia datang menghadap Abroha dengan wibawanya, kan tinggi besar nih Abdul Muttalib dijelaskan oleh para ulama sejarah. Dan memang sosoknya ganteng. Abroha respect begitu. Ternyata pemimpin Mekah datang ketemu dia dan dia mengira kedatangan Abdul Muttalib untuk negosiasi, meminta dirinya untuk mengurungkan niat menghancurkan Ka'bah. Ternyata enggak. Yang dikatakan oleh Abdul Muttalib apa? Balikin lagi onta-onta saya yang ditahan oleh tentara kalian. Respeknya Abroha hilang saat itu. Kenapa? Ini pemimpin apaan nih? Kondisi lagi genting-gentingnya, ya. Ka'bahnya mau dihancurin, tapi yang dia urusin apa? Onta. Ya, kenapa engkau mengurusi ontamu? Padahal kondisi negaramu ini lagi genting nih. Ya, Ka'bah akan kami hancurkan. Apa kata Abdul Muttalib? Ana Rabbul Ibil. Akulah penjaga onta-ontaku. Wallahu Rabbul Ka'bah. Adapun Ka'bah penjaganya Allah. Tuh, percaya Allah gak? Percaya. Cuma kenapa mereka syirik? Kenapa dia juga termasuk syirik? Karena selain dia percaya kepada Allah, syiriknya Abdul Muttalib dan lain sebagainya karena juga masih mempartisipasikan selain Allah di dalam peribadatannya, Lat, Uzza, Manat, Hubal dan sebagainya. Tuh. Sama nih kita sholat, udah sholat. Kita bukan berarti udah nggak pernah sholat lagi, nggak ibadah sama Allah, masih ibadah. Tapi di sisi lain masih percaya tuh. Dengan selain Allah juga mampu memberikan manfaat untuk diri kita, di antaranya batu cincin kita. Kita masih percaya jimat kita nih. Selain kita percaya kepada Allah, itulah hakikatnya syirik. Syirik itu artinya mempersekutukan. Lawannya adalah tauhid. Tauhid itu artinya ja'lu syai' wahidan, menjadikan sesuatu hanya satu saja. Kalau syirik lawannya bisa menduakan, menigakan, mengempatkan, melimakan.
Subhanallah. Jadi gitu ya. Nah, percaya Pak. Bahkan nama-namanya deretannya pakai Abdullah, iya, Abdurrahman, iya. Nah, makanya hati-hati zaman sekarang, apalagi kalau ada pakai nama-nama Islam tidak otomatis. Ya, kemudian kita ya percayai 100%. Demikian. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Fadhal. Satu lagi. Na'am, barakallahu fikum. Bagaimana etika atau adab kita tatkala melewati pemakaman orang-orang kafir? Ya. Yang jelas kita tidak perlu mendoakan mereka sebagaimana yang kita doakan kepada pemakaman orang-orang muslim. Yes. Paling para ulama katakan kita mengambil pelajaran, semoga hal ini tidak terjadi pada diri kita dan orang-orang dekat kita yang mati dalam keadaan kafir. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Padahal Allah berpesan, janganlah kalian mati kecuali tetap menjaga keislaman. Ya, betapa tragisnya kalau orang-orang mati dalam keadaan ya keluar dari Islam atau bukan Islam. Tertutup peluang mereka untuk mendapatkan kemuliaan masuk ke dalam surga. Ya, sejauh yang Anda ketahui tidak ada doa khusus ya atau salam khusus sebagaimana yang kita baca tatkala kita mendatangi menziarahi kuburan kaum muslimin. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Keselamatan untuk kalian wahai para penghuni kubur dari kalangan orang-orang beriman dan kalangan orang-orang muslim. Kalau masih muslim itu masih dapat tuh. Karena kalau muslim kan belum tentu mukmin. Kalau mukmin sudah pasti muslim. Makanya muslim disertakan juga. Itu kita doakan. Tapi kalau udah jelas-jelas ada pentang ya ampun. Ya, na'am barakallahu fikum. Nah, ada lagi? Ibu-ibu ada yang mau nanya, Bu? Kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Ada? Oh, ada, antum Bang, silakan Bang. Tentang? Ayuh. Nah, banyak sekali. Nah, ciri-ciri mereka dari sisi ajarannya yang paling pertama yang perlu kita ketahui, mereka suka caci maki kepada sahabat Nabi. Padahal sahabat adalah golongan paling mulia. Ya, yang Allah puji mereka dalam surah At-Taubah ayat 100. Nabi pun katakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang di masaku. Mereka caci maki, Pak. Mereka caci maki istri Nabi Ibunda Aisyah. Mereka caci maki sahabat paling mulia Abu Bakar dan Umar. Allahumma al'an Abu Bakar wa Umar. Ya, sonamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhalanya Quraisy yaitu Abu Bakar dan Umar. Keji, Pak. Inti ajarannya sering kali mereka caci maki sahabat Nabi, caci maki istri Nabi khususnya Aisyah, Hafsah. Ya, selain Aisyah juga Hafsah. Mereka caci maki, Pak. Ya. Kemudian cara ibadah mereka. Salat mereka hanya 3 waktu. Tapi memang kita sulit untuk mendapatkan kondisi real seperti ini karena mereka punya konsep taqiyah. Berdusta ketika mereka masih lemah. Tapi akan terus ditampakkan semakin kelihatan. Kemudian mereka membuat perayaan yang sebenarnya di tanggal 10 Muharram kaum muslimin ahlus sunnah melakukan ibadah khusus gak? Ada, berpuasa. Mereka gak puasa, mereka meratap. Di Indonesia baru tahapan gebuk-gebuk dada. Di tempat ana itu termasuk basisnya Syiah di Jakarta, di Condet. Di 10 Muharram mereka buat acara. Ya, sambil menyenandungkan ya Husain, ya Husain. Kalau di negara-negara yang ekstrimnya kan kayak di Iran, sayat-sayat tubuh. Nah, di kita nih belum berani begitu ya, tapi udah mulai menunjukkan gitu ya. Nah, subhanallah. Itu di antara ajaran mereka. Salat mereka pun gayanya, tata caranya jelas menyimpang. Kami kalau di Madinah, khususnya di Madinah, tahu persis di mana biasa mereka salat tuh, di Masjid Nabawi dan cara mereka salat tuh. Khususnya paling tampak sholat asar. Setelah kita jamaah, dia sholat lagi tuh. Dengan caranya. Di antaranya mereka nggak sedekap. Kita kan sedekap. Walaupun bukan berarti otomatis orang yang sholat yang nggak sedekap, Syiah. Nggak, belum tentu. Siapa tahu dia mazhab Maliki. Karena mazhab Maliki juga sholatnya tidak sedekap. Tapi semakin tampak tatkala selesai sholat, mereka suka tepuk-tepuk nih paha. Ya.
sebagai ungkapan ngenesnya mereka kenapa Jibril salah alamat, ya, ngasih wahyu kepada Nabi Muhammad bukan kepada Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Ini kelancangan mereka. Wallahi demi Allah mereka bukan dari Islam sebenarnya, cuma mereka mengatasnamakan Islam. Makanya hati-hati, ya. Nah, seperti itu. Kemudian mereka meyakini sebuah syariat perzinahan yang mereka bungkus bagian dari syariat. Ini zina sebenarnya. Dengan istilah mut'ah. Nikahnya kontrak, Pak. Ini kalau menurut syahwat asyik nih, Pak. Loh iya, kalau nurutin syahwat enak. Panas sebulan aja main ente ntar. Setelah itu Anda mau ganti. Nah, mereka begitu konsepnya. Salatnya 3 waktu. Ya, salatnya 3 waktu dalam kondisi enggak punya masalah, enggak punya kesulitan, ya. Mereka 3 waktu. Kalau kita kan kita jamak biasanya. Kalau ada kesulitan, safarkah dan sebagainya. Kalau mereka memang 3 waktu, Pak. Seperti itu. Ya. Tapi sulit untuk mereka tunjukkan di saat mereka memang sulit kita bisa melihat secara nyata kalau kita memang belum paham banget tentang mereka. Sewaktu-waktu aja mereka tunjukkan hal seperti itu. Tapi kalau secara mereka membaur dengan kita, mereka nggak tunjukkan hal itu. Atau biasanya juga mereka kalau sholat bawa batu, karena mereka nggak mau sujud di atas karpet, nggak sah bagi mereka. Ya, makanya mereka biasa suka bawa batu. Dari mana? Batu suci. Dari mana? Karbala. Ya. Nah dulu kadang-kala nih orang-orang atau anak-anak kecil yang ada di Madinah, di Mekah kalau ngeliat begini dijadiin kayak bola tuh ditendang-tendang. Nah itu di antara ciri-ciri mereka sebenarnya banyak sekali, yaitu pembahasan khusus. Barakallahu fikum. Intinya semakin kita memahami tentang ajaran Islam yang benar, kita akan semakin faham yang mana yang benar-benar Ahlus Sunnah, mana yang di luarnya. Nah, ini bisa Anda sampaikan. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.